Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken wilujeng enjing, sangat berterima kasih sekali saya sebagai orang tua yang dituakan di Desa Sumberagung dalam pagi ini, ya, anak-anak kita dari perguruan tinggi Universitas Diponegoro dalam keadaannya masih berkenan untuk melihat bagaimana terjadinya Sumberagung. Saya sendiri sebagai orang yang mewarisi tentang sejarah atau riwayat Desa Sumberagung, pertama kami sampaikan bahwa Sumberagung ini sebetulnya nama baru yang dulunya dari sebelum tahun 1918 ini pemerintah belum terbentuk adanya Penewu. Dulu itu dari Kerajaan Mangkunegaran itu langsung dijabat oleh para temang kemudian bekel, terus ke atasnya langsung ke keraton. Pemerintahan Raja Mangkunegaran pada tahun 18 diadakan penataan desa oleh masyarakat. Dulu itu tidak kenal bahasa masyarakat, ya, rakyat, ya, menamakan bahwa itu dinamakan tahun pernataan, artinya penataan desa, termasuk pemetaan wilayah sampai pada pemetaan tanah-tanah di daerah-daerah atau di seluruh desa. Pada tahun 18 itu dikatakan tahun pernataan, yaitu tadi bahwa sudah mulai terhapusnya yaitu jabatan Demang, kemudian diadakan status desa yang disebut kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Jadi kepala desa itu mulai dulu di sini ini namanya kepala desa, bukan lurah. Oleh pemerintah Mangkunegaran itu di sini sebelum Sumberagung ini ada tiga kelurahan bernama Kelurahan Digal, Kelurahan Mesu, Kelurahan Pakem. Dari tiga kelurahan itu, ya, saya sendiri kurang tahu namanya dulu, kan kalau di Digal itu Mbah Polo Somo Karyo. Kemudian Mesu itu kurang tahu karena beliau terus dipindah menjadi kepala desa. Untuk yang di Pakem ini dijabat oleh beliau Mbah Karyo Tikromo, Mbah Sarkun Karyo Tikromo. Semakin majunya pemerintahan, dari tiga desa itu dirampingkan, karena dulu itu untuk mencapai, merawat, melayani rakyat yang sekian banyak. Dulu itu yang namanya Desa Pakem tidak lowong-lowong seperti ini, sampai di bukit-bukit itu ada rumah. Saking banyaknya orang, kurangnya fasilitas, sehingga dipecah-pecah menjadi itu tadi. Setelah semakin tertatanya pemerintahan, dirampingkan dulunya tiga kelurahan itu menjadi satu kelurahan atau satu desa, yaitu untuk Kelurahan Digal karena sudah
berusia tua, lalu Yuswa Mbah Romo Karyo di pensiun. Kemudian Mbah Lurah, Mbah Kepala Desa Mesu itu ditugaskan jadi Kepala Desa Johor. Ya, pada waktu itu Kepala Desa itu belum ada pilihan, jadi penugasan dari kerajaan sana. Ditugaskan menjadi Kepala Desa. Kemudian Mbah Sarkun Karyo Dikromo ini Kepala Desa Pakem. Ditunjuk oleh pemerintah Kapanewon bahwa Mbah Karyo Dikromo ini menjadi kepala desa Dapuan dari 3 desa tadi, yang antara lain wilayahnya yaitu mulai Dusun Digal, Dusun Miri, Dusun Karangkulon, kemudian Dusun Maluran, Dusun Salam, Dusun Klepu, Dusun Su, dan Dusun Melu, Bendung Sari, Pakem. Ya, ini wilayahnya ada 11 padusunan digabung menjadi 1. Pada waktu itu beliau Mbah Karyo Dikromo dipanggil oleh Ndoro Penewu Ado Dikoro, Pak Penewu Lado itu tadi yang nama julukannya, dipanggil ke Kapanewon bahwa diberitahu bahwa ketiga desa ini akan dijadikan satu, yaitu 1 desa atau 1 pemerintahan kelurahan yang ditunjuk ya kamu Kiai yang harus menjadi kepala desa. Oleh karena Dapuan ini kan belum ada nama, jadi dari sekian Kelurahan Digal, Kelurahan Mesu, Kelurahan Pakem, ini kan nama 3 kelurahan. Untuk sebaiknya dinamakan desa ini desa yang baru. Ya. Pada waktu itu ya bulannya kurang tepat ya, di desa sana ada ya ada bulan tanggalnya. Di sini tahunnya tahun 1937. Tahun 1937 itu terjadinya Dapuan desa yang dinamakan Sumber-Agung oleh Mbah Karyo Dikromo. Pada waktu itu belum bisa memberikan jawaban nama desa itu. Mohon waktu kurang lebih 1 minggu untuk membicarakan hal itu kepada Moncokaki, ya bahasanya Moncokaki itu ya, orang tua-tua yang ada di sini dan pemuka masyarakat sebaiknya namanya bagaimana. Di samping itu Mbah Karyo Dikromo juga seorang yang suka bertapa atau yang suka menenangkan diri ya. Di gunung itu namanya Gunung Mlapindo, itu gunung yang dulu itu ada ya mungkin wali yang wafat di situ. Itu tempatnya Mbah Karyo Dikromo untuk menenangkan diri. Pada waktu itu mendapat petunjuk bahwa namanya Sumber-Agung. Belum sampai 1 minggu beliau sudah menghadap Ndoro Penewu bahwa namanya dinamakan Sumber-Agung. Ya agak terkejut, Pak Bailado terkejut, kenapa kok Sumber-Agung? Padahal tempatmu itu gunungan batu yang tidak ada sumbernya, adanya hanya telaga-telaga. Kok Sumber-Agung? Apa sudah itu dimusyawarahkan? Begini, Ndoro Penewu, bahwa nama itu petunjuk saat saya menenangkan diri di Gunung Mlapindo. Harus saya namakan Sumber-Agung. Saya kurang tahu apa
nanti ada apanya saya kurang tahu. Sudahlah Kiai, kalau memang begitu ya sudah, namakan Sumber Agung ya. Itu terjadinya waktu itu hari Rebu Wage atau Rebu Kliwon ya, di sana ada ini. Ya, saat dinobatkannya, diresmikannya Mbah Karyo Tukromo untuk menjadi kepala desa gabungan tadi, dinobatkan atau diresmikan menjadi kepala desa, dan desa ini dinamakan Sumber Agung. Tapi masih ada di sini, Sun Pagem, karena pusat pemerintahnya masih di Pagem. Nah, setelah itu oleh Mbah Karyo Tukromo termasuk para pemuka masyarakat Burung Muncokaki di seluruh desa ini. Jadi kurang bisa adil kalau pusat pemerintahnya di ujung selatan sendiri. Ya, beliau meramalkan, membicarakan di mana tempatnya, di tengah-tengah, di Dusun Ngaluran. Ya, di Dusun Ngaluran, terus Mbah Polo membuat itu calon pusat pemerintahan tanah seluas 1,5 hektar untuk ditempati menjadi pusat pemerintahan. Itu sekitar tempat parkir itu yang sekarang sudah jadi pemukiman. Nah, setelah itu kemudian Coron desanya dikepiake. Inilah pusat pemerintahan Sumber Agung dan ini kepala desanya, kepala desa Sumber Agung. Ya, terjadilah itu nama Sumber Agung. Ya. Karena itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ternyata Sumber Agung yang tempatnya seperti ini kok di dalamnya menyimpan sumber air yang begitu besar, yang terdahulu diketahui di Gua Seban dengan perjuangan yang sangat tidak mudah dan tidak yang cukup lama Seban ditemukan. Kemudian pada tahun 90-an ya, 92 atau 93 ya, itu dari mahasiswa UMS yang jurusannya geologi itu masuk Lungsongo, ya bisa mendata bahwa di situ ada air, dilaporkan pada kepala desa. Itu kepala desanya Pak Tarmo, ya saya sekdesnya, saya dipanggil karena saya dianggap sebagai pakarnya orang yang masuk luang, panggil untuk membuktikan jangan-jangan para mahasiswa itu hanya dikelabui oleh faktor-faktor gaib, ya oleh apa itu fenomena gaib di dalam itu kan banyak gitu yang palsu-palsu ya. Ya saya buktikan dengan anak di sini yang kendel untuk masuk gua itu. Ternyata benar, dari vertikal 48 meter mendatar 200 meter, di situ sumber yang besar. Ya. Itulah terjadinya Sumber Agung, sampai benar-benar akhirnya sumber ini bisa ada dan dinikmati oleh semua masyarakat Sumber Agung. Kita sangat menghargai pada pendahulu kita yang begitu untuk memperjuangkan wilayahnya, mau bertapa, mau ngelakuin biar mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu. Pusat pemerintahnya juga pindah ke situ, karena tempatnya yang dicengkal oleh Mbah Polo yang dulu itu dari pemukiman pada tahun 70-an ya, 71 kira-kira. Desa membeli tanah yang sekarang menjadi balai desa itu. Jadi tentang Sumber Agung memang dulunya tidak ada. Yang ada itu Dusun Ngaluran. Oleh karena
Dusun Ngaluran ditempati pusat pemerintahan Sumberagung, maka Ngaluran dinamakan Bergung. Sumberagung itu ya Dusun Ngaluran. Nah, itulah riwayat singkat Desa Sumberagung ya. Pada waktu itu oleh pemerintah Swapraja namanya, pemerintah Rojo Mangkunegaran, yang sampai sekarang ya, nama Sumberagung malah semakin hidup karena nama itu bukan karangan dari seseorang, tapi memang itu petunjuk dari Ilahi, dari Tuhan Yang Kuasa. Saya kira demikian uraian singkat kami, yang mungkin kalau kurang telitinya, saya pernah mendatakan dibantu oleh perangkat Desa Sumberagung yang sekarang itu, di sana ada datanya. Tapi uraian mulai dulu sampai sekarang saya yang diminta untuk menguraikan, karena saya dari umur saya juga sudah tua, dari kelahiran zaman Jepang pada waktu dulu, dan dari kakek saya, nenek moyang saya itu menjabat di desa-desa Sumberagung. Sampai sekarang yang terakhir saya menjabat Sekdes Sumberagung. Dan di bawah saya anak saya sudah tidak menjadi perangkat lagi. Itulah Sumberagung. Saya kira demikian kurang lebihnya. Ya, mohon maaf kiranya dapat ini sebagai dokumentasi untuk membantu ya bagaimana Sumberagung ini semakin, desa ini menjadi desa harapan, desa ini menjadi desa masa depan, bukan masa lalu. Demikian, terima kasih. Apa-apa, ini walang